Ah, Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak masyarakat untuk kita fokus terkait dengan dugaan penyalahgunaan uang negara, yaitu dugaan korupsi di Dekranasda Kabupaten Belu yang kurang lebih anggarannya 1,5 miliar. Dan yang kedua, saya juga mau mengajak masyarakat untuk kita fokus lagi terkait dengan haknya masyarakat kecil berupa jaring pengaman sosial yang sampai detik ini belum kunjung dicairkan. Ada saya mengajak masyarakat supaya kita fokus kepada masalah yang penting. Kalau yang tidak penting ngapain kita tangkap ya. Tapi ada masyarakat Tukuneno juga mengharapkan untuk saya sedikit menyampaikan kepada publik bahwa masyarakat Tukuneno dari Bapak Dusun mengatakan bahwa terkait dengan, sedikit saya menyampaikan ini sebelum saya masuk kepada tema live saya terkait dengan penyalahgunaan uang negara yang diduga 1,5 miliar yang bermasalah di Dekranasda dan jaring pengaman sosial yang tak kunjung dicairkan. Sedikit saya mau menyampaikan keluhan dari masyarakat Tukuneno. Masyarakat Tukuneno yang saya tidak tahu dusun Weberliko atau apa, tapi masyarakat mengatakan bahwa jalan yang diperbaiki oleh Bapak Kapolres Belu itu atas permintaan dan keluhan dari masyarakat. Atas permintaan dan keluhan dari masyarakat setempat. Jadi bukan Bapak Kapolres pergi asal langsung buka, tidak. Dan jalan itu sudah ada lama, jalan lama yang diperbaiki. Saya mau mengajak masyarakat kita semua lah, coba kita berpikir lebih baik mana yang menjadi kepentingan masyarakat. Hari ini semua bernyanyi bahwa oh itu lingkungan hidup merusak pohon. Terus saya mau bertanya kepada kita semua, waktu ini pembuatan jalan sabuk merah perbatasan itu, saya mau tanya, terabas hutan kiri kanan muka belakang, atas bawah sampai ada orang demo-demo juga. Nah, coba Bapak Ibu masyarakat kabupaten itu coba lihat itu sabuk merah, jalan sabuk merah itu. Berapa banyak pohon dan hutan yang dirusak untuk membuat jalan. Kenapa waktu itu tidak ada yang komentar, tidak ada yang demo? Berapa banyak itu? Berapa kilometer itu? Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Ya. Di sini saya mau mengajak kepada masyarakat, mari kita menilai mana yang berdiri untuk kepentingan masyarakat. Hari ini ada yang berbicara bahwa oh itu merusak hutan lindung. Terus bagaimana dengan yang kerusakan hutan? Waktu penebangan pohon untuk pembuatan jalan sabuk merah perbatasan. Ada tidak yang demo? Ada tidak yang teriak-teriak? Jawabannya mari kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang-goyang waktu ditiup angin. Semoga tidak masuk angin rumput tersebut. Terus sekarang ada yang permasalahan terkait dengan buka jalan yang dilakukan yang untuk masyarakat satu kampung yang terpencil di pinggiran kota Tambua. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena saya tidak mau bahwa semua orang mau lari kepada aksi kemarin dan terkait ini. Mari saya mengajak kita untuk fokus kepada permasalahan. Tunggu ada yang mau bergabung ya.
kita mau fokus kepada dugaan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belu. Itu terkait dengan penyalahgunaan uang 1,5 miliar. Kita tidak fokus dulu yang, kalau bagi saya, ngapain saya? Kalau untuk kepentingan masyarakat sih saya nggak masalah. Tapi kalau yang sudah menyangkut keuangan negara, sejauh mana masyarakat ini, sejauh mana aktivis-aktivis, dan sejauh mana itu adik-adik mahasiswa untuk menyuarakan ini. Ini yang saya mengajak kita untuk semua, untuk kita berpikir secara jernih. Tapi masyarakat Kabupaten Belu. Oh ya, selamat bergabung buat Nai Haman Hendrikus. Selamat malam, Abang Pigi. Saya pada kesempatan ini saya hanya mau berbicara terkait tadi yang sudah sampaikan bahwa live saya pada malam ini saya hanya berbicara terkait dengan penyalahgunaan uang negara yaitu dari Kabupaten Belu yang diduga 1,5 miliar tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh Dekranasda Kabupaten Belu. Yang kedua, terkait jaring pengaman sosial yang haknya masyarakat yang 177 penerima manfaat sampai detik ini tak kunjung dicairkan. Ini yang mau saya fokus, saya mengajak masyarakat untuk kita fokus mendalami dua permasalahan ini. Terus tadi sedikit saya sudah menyampaikan kepada publik terkait dengan aksi demonstrasi yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa terkait pengrusakan hutan lindung yang mungkin jalan itu dibuka oleh Bapak Kapolres Belu untuk membantu masyarakat yang ada di Dusun Beberliko ya. Tidak salah. Mungkin dari hal-hal ini mungkin ada tanggapan dari Saudara Haman untuk menjelaskan mungkin sedikit. Kalau dari saya, Bang, ya, macam ada beberapa poin seperti jaring pengaman sosial yang diperuntukkan untuk keluarga miskin yang 6.577 kakak. Sampai saat ini kan belum dibayar pemerintah. Nah, ini kan berarti ini bicara hak hidup banyak orang. Nah, terus kita kaitkan dengan persoalan dugaan penyalahgunaan yang terjadi di Dekranasda yang menelan anggaran 1,5 miliar. Nah, yang kita tahu bersama bahwa Dekranasda ini kan bukan lembaga utama dalam satu birokrasi. Kenapa anggaran begitu besar? Sedangkan hak yang sebenarnya harus dibayarkan kepada masyarakat melalui jaring pengaman sosial kepada 6.577 kakak miskin sampai hari ini belum direalisasikan. Nah, terus yang sangat disayangkan ketika ada yang demo terus hal-hal seperti ini tidak disuarakan. Ini kan menyangkut hak hidup banyak orang dan ini perlu disuarakan. Kalau menurut saya untuk apa yang dilakukan Bapak Kapolres ini ya masyarakat, biarkan masyarakat yang menilai lah. Kalau bagi saya apapun dia, siapapun dia, ketika dia berbuat baik patut untuk kita apresiasi. Nah, kalau kita di sini kita mau berdiri bahwa kita mau berbicara tentang hak hidup banyak orang yang dimana saat ini harga beras melambung tinggi, pupuk, bibit, terus pengolahan lahan yang Sebentar ini Saudara Haman. siap. Sebelum saudara lanjut, saudara juga Siap. aktivis jalan. Artinya begini, saudara sampai saat ini tidak masuk angin tuh. Siap ya. Kan udara, Kalau cuaca ini kan, maksudnya begini cuaca hujan, gerimis. Saya takut saudara mungkin masuk angin. Kalau masuk angin tolong dikerok supaya bisa kita lihat tanda-tanda merahnya di mana. ya,
Artinya begini abang, ketika kita menyuarakan sesuatu, artinya itu yang pertama kita lakukan itu menyangkut hak hidup banyak orang, dan yang kedua, karena memang itu anggaran itu diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi sudah seharusnya kita bersuara soal itu. Jadi kalau hal-hal yang saya rasa macam orang bilang hal remeh-temeh begitu, saya kurang simpati. Artinya biarkan masyarakat yang menilai. Kok toh pada dasarnya kan kita lihat saja. Begitu banyak masyarakat yang sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Bapak Kapolres saat ini. Jadi ini ya semua punya hak abang. Jadi biarlah publik, biarlah masyarakat yang menilai. Tapi saran saya, marilah kita gali lagi. Masih ada banyak persoalan-persoalan yang acap kali merenggut hak-hak masyarakat. Ini yang kita coba mari kita sama-sama diskusi, sama-sama menggali. Masih ada banyak hal hak-hak masyarakat yang sampai saat ini belum direalisasikan. Nah, jadi kalau ya biarkan masyarakat, saya tidak mau menilai karena itu bukan ranahnya saya, karena setiap orang berhak untuk menyuarakan itu. Tapi kalau saya pribadi ya saya mau menyuarakan hal-hal yang menyangkut hak hidup banyak orang. Ya, mungkin sedikit lagi saya sampaikan. Mungkin adik Haman sementara kan kita kuliah sama-sama tuh adik. Mungkin biaya kuliah juga mahal tuh adik. Ya, Situasi sesuai tertentu dia mahal adik mungkin. Ya, mudah-mudahan tetap pada koridor yang ada adik. ya, Miskin boleh miskin, tapi idealis jangan pernah luntur untuk kepentingan orang kecil. siap. Artinya pada dasarnya bahwa kita berempat, saya, Abang Vicky, Saudara Feros, Abang Jelo, kita turun ke jalan itu memang sudah sering kali turun ke jalan, dan yang kita bicarakan, hal-hal yang kita bicarakan tuh memang menyangkut banyak orang. Jadi ketika ada yang menjustifikasi bahwa oh kita ini karena ini ada tendensi, tidak, saya rasa tidak. Silakan melihat tuh apa yang kita bicarakan. Kita kan bicara menyangkut hak hidup banyak orang. Jadi ya kalau segelintir orang merasa bahwa itu ada tendensi kan, ya mungkin banyak-banyak membaca lah. Kalau su tidak bisa membaca, coba melihat, banyak-banyak melihat kiri kanan. Ya, ini artinya begini, kenapa saya lain? Saya tidak mau terkecoh dengan berita ini, berita Ya, yang saya mau menyampaikan kepada publik. Mari kita berikan dukungan kepada Polres Belu APH dalam mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan uang negara yang ada pada Dekranasda Kabupaten Belu. Tidak banyak, ya, 1.500 juta. Kalau 1.500 juta atau 1,5 miliar itu, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat kecil, mungkin bangun kasih mereka rumah. Sudah berapa banyak rumah yang masyarakat layak huni untuk menikmati rumah tersebut. Dan di sini benar. minim sekali menyuarakan ini untuk kepentingan masyarakat. Kok orang menyuarakan hal yang baik selalu diidentik dengan politik. Begini, saya mau sampaikan, politik ini sudah selesai, pemenangnya sudah ada. Kenapa sangkut paut dengan politik? Dan saya mau sampaikan kepada publik, aksi kami yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, itu tidak ada namanya tendensi politik, atau ada calon bupati atau wakil bupati siapapun yang menitipkan atau mensponsori untuk aksi tersebut. Tidak ada, murni, bahwa ini pergerakan murni atas dasar yang tadi saudara sampaikan. Ada Feros, ada Jelo, saya berpikir untuk bagaimana kita suarakan ini. Mari kita mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada APH agar kasus ini usut sampai tuntas. Itu harapan kita. Supaya apa? Supaya memberikan pelajaran semua bagi masyarakat yang ada di kabupaten ini. Siapapun ke depannya yang diberikan mandat untuk mengelola keuangan, supaya dia tidak sewenang-wenangnya. Artinya begini, kita melihat kalau misalnya uang depan kita, jangan mata kita yang menyala. Melek begini, artinya masuk dalam kamar berdoa
berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menuntun supaya uang itu digunakan untuk baik, untuk kepentingan masyarakat. Itu harapan saya. Kita bernarasi, berpolemik, ngapain? Kalau orang tidak salah itu nggak usah dipanggil, datang aja lah, sampaikan bahwa oh begini, buktikan oh ini belanjanya sekian, saya pergi itu sekian uangnya itu, mungkin saya tidurnya dengan ini, harus sampaikan. Transparansi itu penting. Kalau orang Jawa bilang ojo ke susu, Mas. Ojo ke susu es Melayu. Jadi abang, jadi begini, ya semua punya hak untuk turun ke jalan menyuarakan itu. Tapi kalau saya pribadi, saya mau suarakan apapun itu, saya lihat yang dirugikan siapa. Dalam hal ini kita turun ke jalan ini menyuarakan tentang dugaan penyalahgunaan anggaran 1,5 miliar. Jelas, jika benar dugaan itu, maka secara tidak langsung telah merugikan negara dan rakyat. Dan itu poinnya kita turun ke jalan. Terus kalau bicara soal Bapak Kapolres buat jalan di sana, yang merasa dirugikan siapa? Coba boleh turun dan tanya ke masyarakat di sana. Mereka justru senang, justru berikan apresiasi untuk Bapak Kapolres. Nah, jadi itu abang. Jadi ya masing-masing punya gaya lah. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Tapi saya masih salut terhadap saudara Haman, Celo dan Feros bahwa sampai hari ini masih berdiri di garis depan untuk kepentingan orang kecil. Artinya bahwa idealis kalian masih tetap di rel yang ada. Demi kebenaran dan keadilan, kalian tetap mempertahankan idealis itu. Artinya kalian tidak gampang dibeli. Itu poin yang harus saya selaku senior kalian mengapresiasi itu pada diri kalian. Artinya sampai detik ini kita tidak mampu terombang-ambing, dihempas badai. Iyalah. Yang saya sesalkan itu kenapa minim sekali menyuarakan terkait dengan dugaan korupsi di Dekran. Terus tadi saya mengungkit sedikit JPS. JPS menjadi hak masyarakat yang kurang lebih 677 itu kan anggarannya kan sudah di DPRD, tinggal pemerintah mengeksekusi. Terus sampai hari ini tidak dieksekusi, itu uang itu mana? Terus kenapa hari ini tidak ada yang rewel untuk menanyakan itu? Dulu awalnya pertanyaan. Awalnya saya dengar tuh katanya masih validasi data. Terus sekarang datanya katanya sudah rampung. Terus bagaimana nih? Ya, maksudnya kita kejar itu dana. Jangan sampai saya sudah disalahgunakan atau digunakan untuk item yang lain. Mudah-mudahan tidak. Apakah mudah-mudahan itu apakah tidak terindikasi pelanggaran secara hukum? Ini yang mau saya telusuri. Dan hal ini yang saya mengajak kepada masyarakat, kenapa kok ini tidak ramai diperbincangkan di grup politik ini? Saya mencoba untuk live ini, saya semua kok berita yang saya baca ini semua hanya omong tentang buka jalan, ini menyalahi aturan segala macam. Saya mempertanyakan, waktu orang buka sabuk merah itu, yang hutannya dibabat habis itu tidak ada satu setan atau binatang yang pergi demo itu. Atau teriak-teriak di sana. Jadi satu pertanyaan dari saya. Dan saya pada kesempatan ini bahwa konsisten bahwa terkait dugaan penyalahgunaan uang negara atau daerah Kabupaten Belu yang ada di Dekran Nasda Kabupaten Belu 1,5 miliar, saya akan menyampaikan kepada publik untuk mari sama-sama kita kawal agar permasalahan yang sementara di tangan APH itu
menjadi terang benderang dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Biarkan dalam proses ini berjalan independen tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Itu harapan saya. Jadi, Abang, kalau saya tambah sedikit, sebelum saya akhiri live ini, saya mau tambah sedikit, Abang. Halo, Ya, Abang. ya lanjut. Ya, Jadi saya mau tambah sedikit, bahwa banyak sekali yang menilai kita bahwa kita ini ketika kita turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, menyuarakan ini bahwa kita benci sama pemerintah. Sebenarnya tidak. Nah, pada dasarnya kan kita ini di barisan yang kalah, mereka dia menang ya. Mari sama-sama kita bangun daerah ini dengan cara kita masing-masing. Kamu yang menang dengan caranya kamu, kami yang kalah dengan caranya kami sebagai oposisi. Ya, kita sama-sama berada di rel kita, tujuannya satu, yaitu demi kemajuan daerah ini. Nah, dan saya yakin 100% Abang, begitu banyak kasus yang terjadi di daerah ini banyak sekali. Mereka tahu bahwa ada kejanggalan ada ini. Hanya saya yakin mereka takut bersuara itu karena mungkin saja dugaan saya ketika mereka bersuara itu maka bisa jadi mereka dikucilkan dari barisan pemenang. Ini dugaan saya. Karena begitu banyak sekali Abang ada kejanggalan-kejanggalan, hanya ya itulah kita. artinya saya mau sampaikan bahwa yang Ya, kayu dan segala macam, saya mau sampaikan, ini kan sedikit lagi momen proyek, dan saya pastikan saya akan, siapapun yang kerja proyek, ada kayu jati kecil-kecil yang dia pakai untuk buat ambil itu yang rangka dan segala macam, patut kita pertanyakan juga, itu kayu potong di mana? pertanyaan saya begini Abang, yang menjanggal saya punya pikirannya begini Abang. Kan buat jalan ini kan sudah dari kalau tidak salah 1 bulan yang lalu Abang ya. Ya, Pertanyaannya kenapa baru dibicarakan saat ini? Dan dugaan saya lebih kuat lagi itu kenapa setelah aksi kita tentang ini, dugaan penyalahgunaan ini, muncul lagi ini terkait ini. Ya, pertanyaan saya, kenapa tidak dari awal itu? Toh ini dusun Weberly Kutukunen kan tidak jauh juga dari sini. Ya, toh Abang? ya. Atau begini saja, kita buat ambil data, kita survei kepuasan masyarakat di sana. Apakah ketika ya Ada video dari kepala dusun, nanti saya share ke masyarakat di sana, saya rasa aman-aman saja. Makan ada yang sampai rasa haru mereka, bahagia mereka luapkan dengan air mata. Itu ya. air mata tuh air mata bahagia. Terus Artinya semoga kita mencoreng kebahagiaan mereka dengan ya biarkanlah publik dan masyarakat yang menilai. ya, baik, mungkin saya rasa cukup sampai Cukup sini, nanti besok baru kita live lagi, kasih panas supaya haknya masyarakat kecil JPS dengan dekranase itu, dugaan korupsi dekranase itu tetap kita publikasikan. ya. Dan saya berharap untuk kalau bisa tentang JPS ini juga ada keterpanggilan, ada menggerakkan hati yang lain untuk boleh mari kita bergabung untuk menyuarakan ini. Mudah-mudahan. Ya, mungkin ini saya cukup akhiri live sampai di sini. Tapi sebelum ini, saya mau menyampaikan kepada semua pemimpin yang ada di Republik ini, baik itu kepala desa, mungkin pimpinan perusahaan, dan segala macam. Jadilah pemimpin itu yang rendah hati.
rendah hati, kurangi ego. Terus yang kedua, jadilah pemimpin itu yang seorang politisi sejati. Artinya apa? Orang politisi dia mampu merangkul semua yang ada. Kalau seorang pemimpin tidak punya sikap rendah hati, maka akan menjadi bumerang bagi diri dia sendiri. Kalau pemimpin itu dia tidak memiliki yang namanya rendah hati, dikelilingi oleh orang-orang yang rakus dan segala macam, maka selesailah sudah. Saya menyampaikan sedikit di luar para konteks untuk semua pemimpin, baik itu kepala desa ataupun pemimpin usaha. Pemimpin yang lain saya tidak tahu. Ya. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan besok jangan lupa buat seluruh Kabupaten Belu yang Nasrani untuk kita mengikuti misa Kamis Putih. Semoga dari gereja itu kita pun hati juga ikut putih semua. Ya. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mari kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada APH sekali lagi untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan uang daerah yang kurang lebih 1,5 miliar agar APH dalam menangani kasus ini menjadi transparan, terang benderang ke publik dan tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Itu harapan saya. Mungkin akhirnya mungkin ada closing statement dari Saudara Haman, silakan. Ya, kalau dari saya, kalau gunakanlah nalar berpikir disertai dengan perasaan, sehingga apapun yang kita suarakan tidak dianggap bahwa kita berkamuflase di balik sesuatu yang dianggap memperjuangkan ini. Ternyata ada sesuatu yang terselubung yang secara tidak langsung dapat mempermalukan kita sendiri. Itu dari saya, Bang. Artinya nalar berpikir dan perasaan itu harus sejalan. Oke, baik. Ya, baik. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini saja yang ingin saya bersama dengan menyampaikan dalam live ini. Kami semata-mata mengajak masyarakat untuk sama-sama kita mengawal kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Belu. Mari kita sama-sama berikan dukungan kepada Polres Belu untuk mengusut tuntas permasalahan ini menjadi terang benderang. Dan saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu untuk mari kita menilai dan kita menghargai siapapun orang yang telah membantu masyarakat kita. Mari kita apresiasi dan kita dukung. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Saya mohon untuk dimaafkan. Tapi apa yang saya sampaikan, apa yang saya tadi mendetail menyampaikan satu persatu, itu semata-mata karena rasa cinta dan kepedulian saya terhadap daerah ini. Kami ingin daerah ini menjadi baik, jauh dari nama kata korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Senantiasa Tuhan memberkati